kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Selamat malam, Shalom. Kami ucapkan dari Gereja Bethel Injil Semenuk Purwakarta buat saudara-saudaraku yang sudah bergabung pada malam hari ini dalam doa sehati dari GPS Purwakarta. Dan pada kesempatan malam hari ini kami akan menyapa terlebih dahulu buat saudara-saudara yang sudah bergabung pada malam hari ini dengan kami. Selamat malam buat Ibu Suci di kota Purwakarta. Selamat berjumpa di dalam kasih Kristus. Dan mari bersama-sama dengan kami dari tempat ini kita bersama-sama menaikkan syukur dan menaikkan doa. Kita akan belajar bersama-sama firman-Nya, dan biarlah kekuatan Tuhan menyertai kita sekalian pada malam hari ini. Tetap di dalam pengharapan, tetap tinggal di dalam kebenarannya, tetap tinggal di dalam rencana serta kehendak Tuhan bagi kita, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Dan biarlah kita tetap percaya penuh kepada Tuhan bahwa segala perkataan Tuhan, yaitu firman Tuhan, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Seperti hujan yang turun membasahi bumi, demikianlah juga janji firman Tuhan pasti akan digenapi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap beriman, tetap punya pengharapan, percaya pasti Tuhan menolong. Dan satu-satunya tempat yang paling nyaman di dunia ini adalah ketika kita menghampiri Dia di dalam persekutuan kita kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Hari ini nanti kita akan menaikkan pokok-pokok doa, dan kami akan mendoakan Bapak Ibu serta saudara yang bergabung dengan kami malam hari ini di dalam doa sehati dari kota Purwakarta. Kami akan berdoa bagi saudara-saudaraku dimanapun berada di seluruh Nusantara, di seluruh Indonesia. Kami dukung saudara di dalam doa. Dan malam hari ini juga nanti kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan bersama dengan hambanya Bapak Gembala, Bapak Pendeta Nono Robi Harjo dari GPS Purwakarta.
firman yang nanti akan disampaikan. Dan kiranya Tuhan memberkati kita sekalian di sepanjang doa sehati malam hari ini. Saudaraku, kita mau mengangkat hati kita di hadapan Tuhan, dan kita mulai mengangkat pujian. Kita menyembah Dia, Allah yang hidup, Allah Immanuel, Allah yang dahsyat, Allah yang besar. Biarlah kita menyatakan kerinduan kita untuk mendekat kepada Tuhan pada malam hari ini. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu, amin, tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu
mengubahkan kehidupan kami. Hanya Engkau saja pribadi yang sanggup mengubahkan seluruh kehidupan kami, Tuhan. Kami dilayakkan untuk mengenal Engkau, kami dilayakkan untuk mengasihi Engkau, kami dilayakkan untuk menikmati segala anugerah yang Engkau limpahkan dalam hidup kami, Tuhan. Kami sangat-sangat bersyukur atas hidup yang Engkau berikan kepada kami. Kami percaya, Tuhan, semua yang kami terima dalam hidup kami berasal daripada kasih Tuhan buat kami. Engkau yang mengadakan, Engkau yang menciptakan, Engkau yang memberikannya untuk kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap orang-orang yang Engkau izinkan kami untuk bertemu dengan mereka hari ini, Tuhan. Terima kasih juga untuk setiap berkat-berkat yang Engkau curahkan buat kami hari ini, yang Engkau kirimkan buat kami hari ini, Tuhan. Apapun berkat itu, besar ataupun kecil, Tuhan, kami bersyukur untuk berkat itu, Tuhan. Dan kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan hari ini di hidup kami. Dan sekarang, Tuhan, kami membutuhkan firman Tuhan. Kami membutuhkan pedoman, kami membutuhkan ketetapan-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu malam hari ini. Dan biarlah kami membuka hati kami dengan sungguh-sungguh kami mau mendengarkan. Dan kami menyambut berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya. Mari katakan amin. Amin. Salam saudaraku yang dikasih Tuhan dimanapun saudara berada. Malam hari ini saya ingin mengajak saudara kembali untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah maha adil. Yes. Dia adalah Allah yang maha adil. Bagaimana Amen. keadilan Tuhan itu kita dapat mengerti, itu tergantung kita mau dengar-dengaran apa kata firman Tuhan. Bagaimana kita mendengar dengan baik apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini, apakah kita merasa bahwa Tuhan itu tidak adil? Ya kan? Apakah kita merasa bahwa Tuhan itu pilih kasih? Apakah kita merasa bahwa Tuhan itu seolah-olah tidak melihat apa yang sedang kita kerjakan? Bagaimana kita memandang keadilan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya percaya bahwa saudara hari ini sedang bergumul, berjuang untuk kehidupan saudara. Karena orang yang bergumul dan berjuang untuk hidupnya, dia memiliki satu tujuan, goal setting dalam kehidupannya. Tidak ada yang dapat kita mengerti kalau kita tidak dapat memiliki satu tujuan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita sama-sama melihat bagaimana Tuhan berbicara melalui Nabi Yeremia. Saudaraku, kita akan membaca Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10. Ayat ke-5 sampai dengan ayat yang ke-11. Kitab Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat 11. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau membacakan untuk saudara. Kamu baca ayat 5 sampai 11 yang keras. Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 11, demikian bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air.
dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ayat 9, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya, ia akan kehilangan semuanya, dan pada kesudahan usianya, ia terkenal sebagai seorang bebal. Nah, bacaan firman Tuhan malam hari ini, ya, biasanya kita mendengar tentang, ya, yang sangat populer dalam kehidupan orang Kristen ketika beribadah, senang mendengar Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini kita perlu berimbang. Kita melihat kehidupan dua sisi. Satu sisi kehidupan yang seperti apa, satu sisi kehidupan yang mana lagi. Nah, kita akan melihat kehidupan yang pertama adalah kehidupan pada ayat yang ke-6, ya, yang dialami oleh banyak orang, yang dialami oleh banyak umat Tuhan, ya. Apakah pada posisi ayat yang ke-6 atau pada posisi ayat yang ke-8? Ya. Gambaran pertama, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ini menggambarkan kehidupan yang kering kerontang, menggambarkan kehidupan yang kesepian, kesendirian, seolah-olah tidak ada orang yang peduli, ya. Kehidupan yang penuh dengan penderitaan, semak bulus, ya. Kehidupan yang tidak enak karena di padang belantara, tidak tahu arah tujuan hidupnya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, itu bisa tadi kehidupan yang ada banyak masalah, kehidupan yang mengalami kejatuhan, kehidupan yang mengalami kebangkrutan, kehidupan yang mengalami kegagalan, kehidupan yang mengalami sakit penyakit, kehidupan yang susah, kehidupan yang menderita. Ya, itu digambarkan dalam ayat yang ke-6, kehidupan di seperti semak bulus di padang belantara. Saudaraku, kalau saudara belum pernah ke hutan, kalau saudara belum pernah ke padang rumput yang hijau, ya, itu berbeda dengan padang belantara. Biasanya padang rumput yang hijau itu ada air, ya, ada hewan, ada tanaman yang menyegarkan, hijau. Nah, sementara padang belantara itu, ya, seperti ada pohon-pohon yang kekeringan, tidak ada air, ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, hamparan yang luas, panas. Nah, saudaraku, apakah kehidupan yang seperti ini yang sedang kita alami? Kehidupan yang kedua adalah ayat yang ke-8. Ia akan seperti pohon ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, ya, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kehidupan yang tidak berhenti untuk menghasilkan buah, entah itu musim penghujan, entah itu musim kering, dia akan selalu mengalami, ya, menghasilkan buah-buah yang baik, ya. Karena apa? Karena ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, ya. Akar-akarnya mendapatkan asupan air yang cukup,
ya, tidak mengalami panas terik. Walaupun panas terik, dia akan tetap segar, hijau, ya, cerah, sukacita, ceria, gembira, apapun yang dihadapi, ya. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Apa itu tahun kering? Tahun kering itu adalah gambaran yang ada di ayat yang ke-6, yaitu hidup dalam padang belantara. Tapi pada kehidupan posisi yang kedua, walaupun dia berada pada posisi, ya, mengalami musim kehidupan di musim kering, dia tidak khawatir karena dia menancapkan akarnya di sumber air, sehingga hidupnya tetap bisa bertumbuh, tetap bisa menghasilkan buah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana posisi kita malam sampai malam hari ini? Kita pada posisi yang mana? Posisi di padang belantara yang seperti semak bulus, atau posisi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang merambatkan akarnya sampai ketemu dengan sumbernya, sehingga dia selalu menghasilkan buah walaupun di musim kering. Dia tetap tumbuh segar, dia tetap eksis, dia tetap mengalami kehidupan yang penuh dengan sukacita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, terkadang umat Tuhan, orang Kristen itu mengalami dua sisi kehidupan yang seperti itu. Entah dia orang yang setia, entah dia orang yang rajin ibadah, entah dia orang yang tidak rajin ibadah, entah dia yang rajin mencari Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita periksa kehidupan kita, apakah Tuhan itu adil, ya? Apakah Tuhan itu adil, seperti judul malam hari ini, bahwa Allah itu maha adil, ya. Kalau Allah, Tuhan itu maha adil, harusnya kita mengalami kehidupan yang posisi yang kedua, bukan posisi yang pertama. Tapi pada faktanya, kenapa banyak orang Kristen mengalami pada posisi yang pertama, yaitu seperti semak bulus yang hidup di padang belantara, ya, yang mengalami kehidupan sepertinya tidak ada datang pertolongan dalam hidupnya, dalam rumah tangganya, dalam pekerjaannya, ya, dalam pergaulan, hubungan dengan orang lain, seperti dia mengalami kesepian. Nah, apa yang menjadi permasalahannya? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu benar-benar adil dalam segala keputusannya. Kalau Tuhan itu adil, dia tidak bisa disuap. Kalau Tuhan itu adil, dia tidak dapat dirayu, ya, karena segala keputusan Tuhan itu ada bukti nyata yang Tuhan miliki. Sehingga pada ayat yang ke-10 dikatakan, aku Tuhan yang menyelidiki hati. Aku Tuhan yang menyelidiki hati. Nah, mungkin kita bisa pura-pura dengan pendetanya, dengan hamba Tuhan di gereja. Kita bisa pura-pura, kita bisa berbohong, mengatakan bahwa kita itu mencari Tuhan, ya. Tapi di sini ayat yang ke-10 dikatakan, aku Tuhan menyelidiki hati. Apapun yang kita katakan, Tuhan tahu fakta yang sesungguhnya isi hati kita, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya. Nah, setimpal dengan hasil perbuatannya. Keadilan Tuhan berbicara tentang, ya, apa yang kita dapatkan itu setimpal dengan apa yang kita kerjakan. Itu keadilan Tuhan, ya. Saudaraku yang dikasihi, seringkali kita kecewa, seringkali kita merasa marah, seringkali kita merasa bahwa Tuhan itu tidak adil, Tuhan tidak mendengar, Tuhan tidak mau menjawab, Tuhan tidak mau memberi pertolongan. Permasalahannya, ada hukum tabur tuai dalam kehidupan kita, ya. Kalau ayat yang kelima dikatakan, orang yang mengandalkan dirinya adalah orang yang terkutuk, sementara orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang diberkati. Nah,
bagaimana kita memandang orang yang terkutuk dan orang yang diberkati. Seringkali kita akan berkata, saya mencari Tuhan, saya datang ke gereja tiap minggu, tapi kenapa kehidupan seperti di padang belantara? Usaha gagal, ya, ada banyak macam persoalan, ada sakit penyakit yang datang, ya kan? Ada pergumulan yang berat yang harus kita hadapi. Persoalannya adalah, apakah benar kita itu mengandalkan Tuhan? Sekali lagi, apakah benar kita itu mengandalkan Tuhan? Nah, itu yang bisa menjawab adalah hati nurani saudara dan saya. Walaupun dalam ucapan mulut dan bibir sering berkata, saya mencari Tuhan, tapi faktanya apa bukti kita mencari Tuhan? Ya. Seringkali ada ajakan, ayo kita berdoa, ayo kita mendekat kepada Tuhan. Kita mengabaikan, ya. Kita merasa bahwa itu tidak penting. Yang terpenting adalah, mumpung ada proyek nih, mumpung ada pekerjaan nih, mumpung ada pembeli nih, mumpung ada cuan nih. Makanya kita mengabaikan jam tertentu waktunya untuk mencari Tuhan. Oh, mungkin ada yang punya alasan, saya kan punya waktu sendiri untuk berdoa, tidak tergantung kegiatan gereja, tidak tergantung. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ini mulai bahwa kita mulai tidak mengikuti apa yang menjadi kebutuhan bersama. Seringkali merasa bahwa kita orang yang paling berhikmat, kita orang yang paling bijaksana, kita yang paling hebat, sehingga kita bisa mengatur waktu sendiri, mengatur doa sendiri, mengatur waktu jadwal ketemu Tuhan sendiri. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Untuk apa fungsinya ada tempat ibadah? Untuk apa fungsinya gereja bagi orang Kristen? Yaitu untuk membina kerohanian kehidupan orang Kristen menuju kehidupan seperti apa yang Tuhan mau, mencontoh apa yang Tuhan kerjakan, ya. Tentunya Tuhan Yesus yang pada waktu hidup di dunia. Nah, apakah Tuhan Yesus getol banget, ya, kerja mencari uang? Ya, apakah Tuhan Yesus waktu di bumi, ya, itu getol banget, ya, jadi tukang kayu, ya, supaya dagangannya laku dan dia menabung uangnya, sehingga Tuhan Yesus itu menjadi punya banyak uang pada waktu di bumi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tapi Tuhan Yesus hari-harinya dia bekerja, tapi orientasinya bukanlah uang. Hari-harinya dia bekerja, tapi orientasinya adalah kerajaan Allah. Kalau begitu, apa yang menjadi persoalan sehingga Tuhan Yesus itu mengalami kecukupan dalam kehidupannya yang singkat 33,5 tahun di bumi ini? Ya, Tuhan Yesus tak pernah kekurangan. Tuhan Yesus bahkan berbagi berkat banyak orang, kepada murid-muridnya. Dia memberi makan murid-muridnya, ya. Barang siapa yang setia mengikuti dia, pasti dia akan menikmati pemeliharaan dia, ya, tidak mengalami kekurangan makan, ya, selalu terpelihara hidupnya. Nah, kalau begitu, bagaimana sesungguhnya orang itu dapat mengerti keadilan Tuhan, ya? Tuhan Allah itu maha adil. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jika Tuhan itu adil, kita harus memahami bahwa bagaimana sudut pandang Allah dalam Alkitab tentang keadilannya, sehingga kita perlu tahu bagaimana Tuhan itu maha adil. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada dua hal yang sudah Tuhan tetapkan melalui Yeremia pasal 17, ya. Orang yang mengandalkan dirinya sendiri itu sudah otomatis dikatakan terkutuk. Terkutuk itu jauh dari Tuhan, jauh dari berkat Tuhan, ya. Mungkin ada banyak orang berkata bahwa mereka kaya, mereka punya uang, mereka punya harta,
Tapi dia tidak bisa menikmati kemurahan Tuhan itu karena tidak ada karunia menikmati. Dia harus bekerja keras seperti di padang belantara, seperti semak bulus yang selalu mengalami kekeringan walaupun dia punya harta benda. Berbeda dengan orang yang mengandalkan Tuhan. Dikatakan orang yang mengandalkan Tuhan hidupnya diberkati. Pada ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tidak takut pada musim kering, tidak takut pada inflasi, tidak takut pada resesi. Yang ada adalah resepsi. Ya, yang ada adalah bisa makan, minum dan kenyang. Yang ada adalah bisa bersuka cita, bersukaria, bergembira. Ya, walaupun semua harga kebutuhan pokok mulai menanjak, ya, itu tidak mempengaruhi kehidupannya, karena orang yang diberkati Tuhan, dia akan selalu bisa membeli makanan untuk kehidupannya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, seberapa mahal harga makanan, seberapa mahal harga kebutuhan, jika kita mengandalkan Tuhan, kita diberi kemampuan untuk dapat membelinya atau dapat menikmatinya, sehingga kita bisa mengalami makan, minum, dan kenyang. Nah, saudaraku yang dikasih itu, di mana letak keadilan Tuhan? Keadilan Tuhan itu terletak pada firman-Nya. Firman-Nya jelas bahwa orang yang mencari Tuhan, yang melekat pada Tuhan, hidupnya mengalami pemeliharaan. Sementara orang yang mengabaikan Tuhan, orang yang melalaikan Tuhan, dia akan mengalami semak bulus di padang belantara. Selalu kurang, ya. Selalu ada keluhan, selalu ada keluhan, ya. Datang bertubi-tubi sakit penyakit. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, tidak heran, ya, bahwa ketika kita sakit, itu yang disalahkan adalah orang lain. Ketika kita sakit, yang disalahkan adalah pihak lain. Ketika kita sakit, yang disalahkan adalah Tuhan. Kenapa Tuhan tidak tolong? Kenapa Tuhan tidak sembuhkan aku? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, keadilan Allah adalah itu sesuatu yang mutlak, ya. Tetapi karena Dia adalah Allah yang adil, putusannya akan selalu benar. Tuhan tidak akan pernah salah, ya. Seperti Raja Daud mengatakan, sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Itu Mazmur 11 ayat yang ke-7. Nah, saudaraku, karena Tuhan itu adil, Dia akan selalu memperlakukan kita secara adil. Secara adil, setimpal dengan tingkah langkah kita. Setimpal, ya, apa tadi? Dengan hasil perbuatan kita. Perhatikan ayat yang ke-10. Nah, seringkali kita bertanya, kalau Tuhan adil, kenapa orang yang hidupnya jahat, hidupnya yang orang menzolimi orang, ya, menipu orang, dia bisa menjadi orang yang kaya? Perhatikan ayat yang ke-11, ya. Seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya. Bagaimana mengerami telur yang tidak ditelurkannya? Artinya itu telur ayam lain, ya. Demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Artinya mengambil bagian orang lain. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak kita justru menuding orang lain itu tidak fair. Menuduh orang lain itu justru orang lain itu makan, ya, uang haram. Nah, padahal kalau kita mau jujur, benarkah kita ini hidup mengandalkan Tuhan dan hidup dalam kebenaran, sehingga kita menikmati buah dari tingkah langkah kita, hasil perbuatan kita? Sementara kita akan melihat bagaimana Tuhan dalam keadilannya, ya. Pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya. Orang yang hidupnya curang, orang yang hidupnya tidak baik, orang yang hidupnya jahat, orang yang hanya mengandalkan dirinya sendiri, dikatakan dia adalah terkutuk. Kapan penggenapannya?
itu akan terlihat pada pada pertengahan usianya. Ya. Ia akan kehilangan semuanya. Dan pada kesudahan usianya ia terkenal sebagai orang bebal. Orang bebal itu orang yang tidak mau bertobat. Orang bebal itu tidak mau dikasih tahu. Orang bebal itu merasa hidupnya benar, pendiriannya benar, karena dia mengandalkan dirinya bahwa dirinya adalah orang baik. Dia tidak mau dikasih tahu hal yang benar. Contoh ya, ayolah kalau minggu kita ibadah, sediakan waktu khusus kita ibadah. Tapi faktanya ada banyak orang Kristen ya, ibadah itu tidaklah penting. Karena apa? Lebih penting jalan-jalan, lebih penting holiday, ya kan? Lebih penting waktu bersama keluarga, ya kan? Karena apa? Sudah seminggu suntuk bekerja, waktunya family time, ya, waktu bersama keluarga. Lah waktu bersama Tuhannya kapan? Oh itu gampang menjelang tidur ya. Oh itu gampang menjelang tidur saja waktu untuk Tuhan. Waktu untuk Tuhan itu banyak yang diabaikan. Hanya sisa-sisa waktu kelelahan. Tuhan aku capek tidur, ya. Tuhan aku lelah tidur. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau diajak berdoa sangat berat sekali. Faktanya banyak orang Kristen memang demikian. Kalau lagi senang, kalau lagi cukup, diajak berdoa itu sangat berat. Seolah-olah tidak ada punya waktu, seolah-olah waktunya habis, seolah-olah waktunya itu sangat tersita sekali kalau untuk diajak berdoa. Karena punya alasan, aku punya jam doa sendiri. Oke, kalau punya jam doa sendiri berarti tidak butuh orang lain, ya kan? Padahal Tuhan berbicara melalui orang lain. Tuhan memberkati melalui orang lain. Tuhan menguatkan melalui orang lain, ya. Tapi kita selalu beralibi, punya alasan, ya. Aduh, aku capek, aku banyak kerjaan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ingat pada waktu kita susah, ingat pada waktu kita sakit, kita menjerit kepada Tuhan. Ya, nggak disuruh berdoa pun kita berdoa, nggak disuruh untuk datang ibadah pun kita selalu datang. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita mencari Tuhan, tapi ketika sudah sembuh, ada banyak orang lupa bahwa sumber berkat, sumber kesehatan, sumber mukjizat itu ada pada Tuhan. Bagaimana kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan yang baik, yang maha adil itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Kalau kita membaca, ya, dalam Mazmur 90 ayat 8 dan 11 mengatakan demikian, engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Ya, siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Kalau Tuhan sudah murka, maka tidak ada orang yang bisa menahannya, tidak ada orang yang bisa bersembunyi, tidak ada orang yang bisa lari. Pasti dia akan terkena dampaknya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, waktu yang baik, setiap kali ada waktu untuk diajak berdoa bersama, mari kita sama-sama berdoa. Pada waktu diajak beribadah bersama, mari kita sama-sama beribadah bersama, ya. Karena kita butuh orang lain. Tuhan memberkati saudara dan saya melalui orang lain. Nah, malam hari ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, saudara harus memiliki persekutuan yang kuat, intim dengan Allah dan melalui ketaatan akan firman-Nya. Bagaimana kita bisa taat kepada Tuhan? Kalau kita mengabaikan ajakan untuk sesuatu hal yang asupan gizi rohani kita, ya, kita maunya ayat yang ke-7 dan 8. Kita maunya seperti tanaman yang di tepi air yang merambatkan, menancapkan akarnya, ya, ke tepi batang air dan tidak mengalami, ya, datangnya panas terik, ya, selalu menikmati berkat-berkat kemurahan Tuhan di setiap musim,
baik musim paceklik, musim susah, musim sembako mahal, kita dapat menikmati semuanya. Itu harapannya, tapi faktanya itu mengalami suatu kendala. Apakah Tuhan tidak adil? Saya katakan Tuhan itu maha adil. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mengajak saudara semua untuk datang kepada Tuhan. Kembali saudaraku belajar mengucap syukur. Saya kembali mengutip untuk mengakhiri renungan malam hari ini. Mengakhiri renungan malam hari ini dengan kutipan dari tulisan Samsul Tandian. Ya. Mengucap syukur memang tidak dapat mengembalikan yang telah pergi, tetapi dapat menghadirkan yang lebih baik datang untuk kita. Sekali lagi, ya, mengucap syukur memang tidak dapat mengembalikan yang telah pergi, tetapi dapat menghadirkan yang lebih baik datang untuk kita. Bukan berarti ketika kita mengucap syukur yang hilang itu akan balik, tapi Tuhan tahu yang terbaik, bahkan memberikan yang terbaik untuk kehidupan saudara dan saya. Ya, orang-orang yang mengisi hari-hari hidupnya dengan bermalas-malasan, hatinya akan menjauh dari mengucap syukur. Bagaimana mungkin, ya, Tuhan memberkati orang yang tidak mau bekerja? Bagaimana mungkin Tuhan memberkati orang yang bermalas-malasan? Bagaimana mungkin orang memberkati yang memakan hak orang lain? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak pertolongan Tuhan yang hanya dapat kita nikmati dengan ucapan syukur. Jadi seringkali Tuhan menolong kehidupan kita sepertinya mustahil, tapi ketika kita dapat mengucap syukur kepada Tuhan, di situ ada banyak mukjizat terjadi. Apakah saudara mau mengalami hal yang terbaik daripada maksud dan tujuan Tuhan? Yaitu tujuan Tuhan itu cuma satu, agar saudara dan saya dalam keadaan baik-baik saja. Sehingga kalau kita membaca surat berapa itu? Sebentar, saya akan membaca dari surat 1 Petrus catatan saya, surat Petrus yang ke berapa ya? 1 Petrus atau 2 Petrus? Bentar, saya carikan dulu. Ya. Apakah itu? Di manakah dia? Di manakah dia? Apa bunyinya? Kok tiba-tiba ingatan saya menghilang, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Coba Alkitab di HP-nya. Alkitab dulu, saudaraku. Kita cari dulu. Kita cari, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Silakan kau bisa menampainya. Saya carikan dulu. Dicari dulu. Kamu enggak mau ngomong tadi. Oke. Saudara-saudara, pilihan itu ada di tangan kita. Yang kencang, yang keras. Apakah kita mau tinggal di tengah-tengah padang belantara, ataukah kita mau tinggal di tempat yang sejuk, yang tidak pernah kekurangan air? Kalau kita memilih di tempat yang sejuk dan tidak kekurangan air, maka kita harus mengandalkan diri kita kepada Tuhan dan tidak mengandalkan pada manusia. Sudah ketemu? Ya, saudaraku, bukan 1 Petrus, bukan 2 Petrus, tapi 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Itu doanya Yohanes. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Dengan kata lain, sahabatku yang baik, aku berdoa semoga engkau baik-baik saja dan jasmanimu sama sehatnya seperti rohanimu. Jadi
antara jasmani dan rohani itu sehat, saudaraku. Jangan bilang yang penting rohaniku sehat sehingga jasmani tidak sehat, atau dibalik, yang penting jasmaniku sehat walaupun rohaniku tidak sehat, itu pun juga tidak sehat. Sehingga di sini Yohanes memberikan doa syafaat, ya, menganggap bahwa orang-orang yang dilayaninya itu sebagai sahabat, sahabatku yang baik. Aku berdoa semoga engkau baik-baik saja dan jasmanimu sama sehatnya seperti rohanimu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat bagian yang lain, ya, pandongaku muga kowe ginanjaro slamet lan kaparingana begas kawarasan, ya, ora beda karo becik ing uripe kasukmanmu. Jadi antara jasmani dan rohani itu berimbang, sehat. Bukan badannya saja yang sehat, tapi rohnya juga sehat. Bukan hanya rohnya yang sehat, tapi jasmaninya juga sehat. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, seperti halnya doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jasmani dan rohani baik-baik saja. Jasmani dan rohani adalah sehat-sehat saja. Saya ingin mengajak saudara, ayo mari kita mendekat kepada Tuhan, mencari Tuhan. Karena Tuhan itu adil, membalas setimpal dengan perbuatan kita. Ya, kalau ada hal yang berbeda, itu adalah kemurahan Tuhan. Apa yang tidak pernah engkau kerjakan tapi engkau menikmati hasilnya, saudara akan diberikan karunia untuk menikmati kemurahan Tuhan. Nah, hanya dekat Allahku, hanya dekat. Rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Selamanya mengiring Tuhan, selamanya mencari apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Mari saudaraku, saya mau berdoa untuk saudara yang sedang mengikuti doa live pada malam hari ini. Siapapun saudara, pastikan bahwa saudara adalah orang-orang yang terpilih oleh Tuhan yang mengalami kemurahan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, bahwa saudara adalah orang yang menerima berkat kemurahan Tuhan. Karena saudara adalah orang yang dianggap hidup setia di hadapan Tuhan. Berdoa untuk Ibu Yuli Nurhayati. Kami percaya bahwa Tuhan mendengar apa yang menjadi jeritan hatimu. Tuhan melihat segala jerih lelahmu. Malam hari ini kami berdoa dari gereja GBS
Purwokerto, bahwa Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati masa depan anak-anakmu, Tuhan memberkati segala jerih lelahmu dan pekerjaanmu. Berkat kesehatan diperintahkan mendatangi kehidupanmu, berkat pemulihan kekuatan menjadi bagianmu, dan berkat-berkat yang baru selalu diperintahkan untuk engkau nikmati dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Pak Bernard Sihite yang ada di Sumatera Utara. Kami percaya bahwa Bapak mengalami apa yang dinamakan Tuhan itu maha adil, bahwa dia tahu apa yang Bapak kerjakan seolah-olah bahwa itu mustahil, tapi Tuhan itu maha adil. Apa yang sudah Bapak kerjakan akan menerima hasil yang baik. Dalam berkat nama Yesus, berkat kemurahan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan Pak Bernard. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati rumah tangga dan keluarga Pak Bernard. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati pelayanan Pak Bernard. Segala berkat kemurahan Tuhan itu dapat Pak Bernard nikmati hari demi hari. Dalam nama Yesus. Berdoa untuk Pak Joni yang ada di Bandar Lampung. Kiranya Tuhan menolong, memberkati apa yang sudah Pak Joni lakukan, sehingga jerih lelah Pak Joni itu dipertimbangkan oleh Tuhan, dibalas oleh Tuhan, karena Tuhan itu maha adil. Apa yang sudah engkau kerjakan itu tidak akan pernah sia-sia. Amin. Dalam berkat nama Yesus, berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan Pak Joni, keluarga Pak Joni, anak-anak Pak Joni, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang Pak Joni kerjakan. Amin. Apa yang Pak Joni sudah taburkan itu akan menuai hasil yang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, berdoa untuk Ibu Titi Suprapti yang ada di Mipiran bersama dengan suami, bersama dengan anak-anak. Tuhan kiranya selalu menopang, melingkupi, menolong kehidupan Bu Titi dan keluarga. Dalam berkat nama Yesus, berkat kemurahan Tuhan itu terjadi kepada orang-orang yang mengandalkan Tuhan, kepada orang-orang yang setia kepada Tuhan. Maka berkat kemurahan Tuhan itu akan diperintahkan kepada keluarga Bu Titi. Tuhan menolong Bu Titi dan keluarga. Tuhan memberkati anak-anak dalam masa depannya. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan yang dimiliki, warungnya, usahanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Ibu Jatu Narwastuti, kiranya kesetiaan kepada Tuhan itu tetap melekat dalam hatimu, hidupmu dan keluargamu. Maka berkat kemurahan Tuhan itu akan terjadi dalam hidupmu. Jika engkau percaya orang yang selalu mencari Tuhan, hidupnya terpelihara oleh Tuhan, berkat-berkat yang tidak lazim itu akan diperintahkan mendatangi keluargamu. Tuhan memberkati rumah tanggamu, anakmu, bahkan usahamu dan pekerjaanmu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Ibu Anggraini Teja yang ada di Solo. Kiranya kemurahan Tuhan itu semakin hari semakin melimpah, berkat pemulihan, berkat pertolongan, berkat-berkat yang baru untuk selalu dapat dinikmati oleh keluarga Bu Anggra yang ada di Solo bersama dengan suami sebagai hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Orang-orang yang melayani Tuhan hidupnya akan dicukupi oleh Tuhan dalam berkat nama Yesus. Berkat kesehatan, berkat pemulihan, dan berkat kemurahan Tuhan yang melimpah terjadi dalam kehidupan Ibu Anggra dan Pak Musi. Diberkati rumah tangga, diberkati anak-anak, diberkati pelayanan dan pekerjaan dalam nama Yesus. Berdoa untuk Nugrahani Puspitasari juga dengan Mas Dimas yang ada di rumah mungkin. Kami percaya bahwa orang-orang yang menaruh harapannya pada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Tuhan akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Tetaplah menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Bahwa orang yang setia kepada Tuhan, dia akan ditolong oleh Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, berkat yang baru menjadi bagianmu.
dipulihkan rumah tanggamu, dipulihkan anak-anakmu, Amin. dipulihkan pekerjaan-pekerjaanmu. Amin. Dalam berkat nama Yesus. Berdoa untuk Ibu Ariheng yang ada di Singapura. Malam hari ini kami percaya bahwa Tuhan punya cara yang tepat untuk menolong. Tuhan punya cara yang terbaik untuk memberkati hidupmu dan keluargamu. Di musim-musim kering Tuhan akan tetap beracara dalam hidupmu. Engkau tidak akan pernah mengalami khawatir dalam musim kering. Dalam berkat nama Yesus, berkat kesehatan itu terjadi untuk hidupmu, berkat rumah tangga terjadi untuk keluargamu, dan Tuhan memberkati segala pekerjaanmu dalam berkat nama Yesus. Berdoa untuk Pak Victor dan keluarga, Bu Elina dan anak-anak dan orang tua ama yang ada di rumah. Malam hari ini kami sepakat meminta belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan tetap mencurahkan kemurahannya dalam kehidupan Pak Victor, diberi kekuatan, diberi kemampuan ekstra untuk menanggung beban yang berat. Dalam berkat nama Yesus, berkat kesehatan itu terjadi, berkat kemurahan itu terjadi. Tuhan memberkati rumah tangga Pak Victor, Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan Pak Victor, Tuhan memberkati anak-anak Pak Victor. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kiranya berkat kemurahan Tuhan itu selalu terjadi dalam kehidupan Pak Victor. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami tetap percaya bahwa Tuhan itu tetap setia dalam segala pandangannya, dan Dia tidak akan pernah mengingkari apa yang pernah difirmankannya. Terima kasih Tuhan, siapapun yang bersama kami malam hari ini, siapapun saudara, Bu Tika Mustika, Ci Ayun, dan saudara-saudara yang lain ya, Mbak Ria yang ada di Malang ya, saya tetap berdoa untuk saudara bahwa berkat kemurahan itu terjadi, pertolongan Tuhan itu nyata dalam hidup saudara, dan kami tahu bahwa Tuhan itu maha adil. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, siapapun saudara, berkat kemurahan itu menjadi bagian saudara. Amin. Berkat kesehatan, berkat rumah tangga, berkat dalam pekerjaan itu menyertai hidup saudara. Dalam berkat nama Yesus, apa yang saudara gumulkan diberi jalan keluar dan pertolongan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkau mendengarkan apa yang menjadi doa-doa kami malam hari ini. Dalam berkat nama Yesus, yang percaya bahwa Tuhan itu maha adil, katakan amin. Amin. Shalom, selamat malam saudaraku. Jumpa di waktu yang sama. Tuhan memberkati saudara. Shalom. Selamat malam. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Dari Purwokerto kami pamit. Sampai jumpa.